Halo, kita akan membahas beberapa topik berkaitan dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum itu, perkenalkan saya Sarah Jaslyn, ada teman saya Jocelyn, Halo, kemudian teman saya Jessica, halo, Maria Davina, Natasha, halo. dan yang terakhir Lia. Halo, Pertama, kita akan membahas mengenai gimana sih pendapat kalian jika bidang kerja kalian itu yang di kantor sekarang nih kan udah pada kerja semua, itu digantiin sama robotik. Dan apakah hal itu akan menjadi ancaman? Kalau dari aku dulu ya, dari pengalaman aku kan di kerja itu kerja accounting. Kalau menurut gue sih nggak menjadi ancaman dan nggak bisa sih digantiin sama robotik karena apa yang gue kerjain sekarang itu kan berhubungan juga nggak di divisi accounting doang, itu harus berhubungan dengan divisi logistik dan kita kan harus mengecek kebenaran. Semisalkan gue mengecek apa yang dibeli sama perusahaan itu kan dibeli sama logistik dan accounting kan pembagian pembayaran. Gue tuh harus cek ini beneran nggak yang dibeli sama sesuai permintaan proyek apa enggak. Nah kalau robot kan susah ya kalau misalkan dia kan nggak punya akal ya seperti manusia. Jadi susah buat dia tuh bisa nentuin mana yang benar, mana yang salah. Apalagi dengan berbagai macam kondisi yang ada di kantor gitu kan. Apalagi permintaan proyek itu kan beda-beda. Misalkan dia mintanya apa? Kalau robot kan paling udah ke sistem kan. Oh, kalau dia minta ini, jawabannya ini. Coba kan kalau di kantor itu kan kondisi nggak bisa sama terus. Kayak misalkan dia mau minta ini, tapi ternyata ukurannya nggak ada di suppliernya. Itu kan bakal menjadi hambatan kalau kita pakai robot gitu. Selanjutnya kalau menurut menurut Lia gimana nih untuk pertanyaan yang pertama? mungkin kalau menurut aku lebih bertolak belakang sih dari Sharon karena kalau menurut aku kalau ada robotik gitu bikin semua pekerjaan tuh lebih cepat dan mudah apalagi yang kita tahu kalau divisi accounting itu kan hasil akhirnya adalah laporan keuangan kan dan kalau divisi accounting itu kan melakukan pekerjaan tuh secara berulang-ulang setiap bulannya gitu kan dan gimana kita nyajin laporan keuangan nilainya tuh harus tepat harus akurat juga jadi pasti dengan adanya robotik tuh lebih memudahkan banget sih dan bukan merupakan suatu ancaman. Oh, jadi karena pekerjaannya mengenai laporan keuangan, jadi udah bisa tertata gitu ya kalau pakai robot. Oh, Iya, iya, iya. betul. Iya. Mungkin selanjutnya bisa pendapat dari Jocelyn. Gue setuju juga sih sama Sharon. Terus gue mau cerita sedikit nih. Jadi waktu awal-awal interview itu kan, gue tuh ditanya langsung sama HRD, kamu tuh orangnya teliti atau enggak? Terus kayak, gue harus mikir dong kayak, wah berarti kerjaan gue ini dituntut buat teliti. Nah, ya sebenarnya bener sih. Kan kita tahu kalau accounting, finance tuh selalu dituntut buat teliti kan. Ibaratnya kita input angka salah nol aja tuh udah efeknya banyak banget, efeknya besar banget gitu kan. Jadi ya resiko salahnya tinggi kalau kita nggak teliti. Terus sekarang kan zaman emang udah canggih banget. Ada robot-robot yang didesain emang untuk mempekerjakan pekerjaan manusia. Misalnya kayak vacuum cleaner, kayak dia bisa bantu kita nyapu, kayak segala macem. Artinya emang ada beberapa pekerjaan yang emang udah bisa digantikan oleh robot. Tapi menurut gue secara pribadi, gue juga belum pernah dengar ada robot yang bisa mempekerjakan pekerjaan seorang accounting. Kalau sistem tuh udah pasti ada ya, kayak Accurate, banyak sistem. Cuma kalau sistem kan sebenarnya juga tetap butuh manusia untuk mengoperasikannya gitu kan, untuk menggerakkannya. Nah, kalaupun nanti di masa depan ada robot pengganti saya atau pengganti gue nih di bidang accounting, menurut gue tuh hampir nggak mungkin karena robot itu tuh nggak akan pernah bisa ngambil keputusan. Bener yang kayak Sharon bilang, kayak robot tuh nggak ada akal gitu kan. Jadi kayak dia juga nggak bakal pernah bisa ngambil keputusan. Nah, sedangkan kerjaan seorang accounting finance itu pasti dia tuh butuh manusia yang bisa punya akal yang bisa ambil keputusan. Kayak misalnya kita nyajin laporan keuangan. Nah, nantinya kan itu laporan keuangan itu kan juga akan dijadikan acuan oleh pimpinan buat kedepannya perusahaan harus gimana. Nah, sedikit banyak kan kita berkontribusi dong untuk ngasih masukan. Jadi kayak ya menurut gue secara pribadi ya robot tuh nggak bisa ngegantiin pekerjaan gue sebagai accounting sih gitu.
Ya masih terbilang kurang efektif ya, karena di kantor aja tuh masih banyak rapat kan, nggak mungkin ya kalau rapat tuh robot semua gitu kan. Betul, betul, Kalau betul misalnya banget untuk tuh. pekerjaan pabrik mungkin kan masih oke, karena ya udah kerjaan lo tiap hari sama gitu, bakal kayak misalkan Iya, bikin kardus, bikin apa, sedangkan kan buat kalau kantor kita juga belinya beda-beda, betul. angkanya beda-beda. Oke, selanjutnya bisa pendapat dari Jessica. Oke, menurut gua nggak bisa juga sih ya. Robot tuh nggak bisa nggantiin gua sebagai finance. Kenapa? Karena gua kan sebagai finance gua harus milah yang mana nih harus gue bayar, yang mana yang belum harus gue bayar, mana yang harus gue tunda dulu kan. Dan kalau robot kan dia nggak bisa mikir kayak gitu ya, yang kayak Sharon sama Jocelyn bilang tadi. Robot kan udah di sistematis gitu loh. Contoh deh, kalau gue kebayar, gue kan harus bayar dari rekening sini ke rekening customer si A misalnya. Nah, contoh kalau misalnya si A ganti nomor rekening, gue kan harus konfirmasi dulu, ini bener gak nomor rekeningnya? Kayak gitu kan. Kalau robot kan pasti dia bakal transfer ke nomor rekening yang emang udah di sistem ke dia, ya enggak? Jadi menurut gue Betul, nggak betul. bisa sih untuk gantiin gue sebagai finance. Iya, iya, iya. Makasih ya pendapatnya JJ. Selanjutnya boleh Maria Davina. Kalau gue itu kan pekerjaannya account receivable ya, berarti kan langsung TikTok sama customer langsung. Menurutku sih nggak terlalu pengaruh gimana, karena kan apa namanya nggak akan terganti sama robot juga. Soalnya kerjaannya itu lebih ke human to human, manusia ke manusia. Namanya kan lagi piutang kan kita harus pendekatan ke pribadi, apa namanya AP dari customer kita. Terus kalau misalkan kerjaan-kerjaan gue tuh masih banyak yang belum dikomputerisasi. Misalnya tuh kayak merapikan faktur, ngeprint fakturnya, lalu ngecek secara manual itu surat jalannya sudah lengkap atau belum. Itu kan semua dilakukan sama manusia yang kayak harus dicek satu-satu, dibaca satu-satu, terus dirapiinnya juga pakai tangan kayak masih bener-bener harus manual. Dan kita ngirim-ngirim tagihannya juga itu kayaknya kalau dipikir-pikir dengan menggunakan robot itu masih kurang kayak nggak aja gitu. Jadi kayaknya kalau menggunakan robot untuk bidang pekerjaan gua kurang memungkinkan ya, satu karena masih banyak uh, tektok langsung dengan customer, dan masih banyak juga yang harus dengan manusia kayak dicek sendiri secara pribadi gitu sih. Ya malah ribet ya, ntar bayar robotnya mahal, Iya, terus salah kerjaannya gitu. salah salah nagih gitu kan. Tapi Iya, kalau iya, robot betul, kan betul. nggak tahu ya. Heeh. Makasih. Selanjutnya Ya. boleh Natasha untuk tanggapan pertanyaannya. Kalau menurut gue kan gue kerja jadi admin logistik. Kalau misalnya admin logistik diganti jadi sistem robotik itu sebenarnya eh, emang ancaman, tapi nggak sepenuhnya. Jadi kayak pekerjaannya ada yang bisa diganti, kayak misalnya proses pesanannya atau pemantauan persediaannya atau pengelolaan dokumennya, pengumpulan data, terus kemudian pemantauan kinerjanya. Tapi di sisi lain juga ada beberapa tugas yang tadi yang perlu keahlian manusia, yaitu kayak penyelesaian masalahnya yang kompleks, kemudian interaksi antara orang gudang, interaksi antara pelanggan gitu, dan juga pengambilan keputusan-keputusan yang strategis gitu. Ya, betul sih. Pokoknya berarti kalau sebagian besar dari kita penggunaan robotik bukan menjadi ancaman, yang malah kayak kurang lah buat dipakai buat jurusan accounting ya. Apalagi kita kan masuk bagian keuangan. Mungkin kalau bagian gudang atau bagian pengiriman masih mending kalau misalkan pakai Nah, robotik. Kalau untuk bagian accounting, finance, logistik itu kayaknya masih kurang efisien dan efektif kurang. kalau pakai robot ya. Benar, nggak semua bidang bisa Oke, digantiin sama robot. ya. Benar. Kita lanjut ya untuk pembahasan pertanyaan kedua, yaitu gimana sih komentar kalian dengan adanya AI atau AI. artificial intelligence. Terus apakah AI itu akan mendukung kerja kalian atau tidak? Apakah AI itu malah menimbulkan insekuritas gitu? Bisa ya dimulai dari Jessica. Oke, kalau menurut gua AI itu bisa sebagai pendukung kerjaan gue, tapi nggak bisa menggantikan pekerjaan gue.
Kenapa? Karena dengan adanya AI, gue tuh ngerasa sangat ngebantu banget. Kerjaan gue jadi lebih efektif, lebih efisien, bisa lebih cepat juga. Contoh deh kayak, tahu Grammarly gak? Yang koreksi bahasa Inggris gitu. Oh, Gue bisa pakai itu buat ngoreksi bahasa Inggris gue. Kalau emang ada salah kata atau apa, dia bisa bantu gue buat koreksi. Menurut gue itu sangat ngebantu banget sih. Ya. Berarti kayak membantu kerja jadi lebih cepat gitu ya. Cepat dan Maksudnya efisien. Iya. memudahkan gitu ya pokoknya. Iya, memudahkan. Tuh. Boleh selanjutnya Natasha. Oke, kalau misalnya kalau AI ada di dunia logistik, menurut gue sih memberikan keuntungan sih, karena yang dari gue cari tadi ada kelebihan utama dari AI dalam dunia logistik, yaitu dia bisa memprediksi permintaan pasar dengan akurasi yang tinggi. Kayak contoh nyatanya, kalau misalnya terjadi lonjakan pesanan, si AI ini secara instan bisa menyesuaikan rute pengiriman dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti lalu lintas dan kondisi cuaca. Nah, dari situ kita bisa menghemat waktu sama biaya dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan dalam pengiriman yang tepat waktu gitu. Terus ada juga yang kedua, tadi gue nemu kalau misalnya AI itu bisa berperan dalam manajemen stok. Uh, Dia bisa mengintegrasikan data dari berbagai sumber, kemudian menyusun kebijakan persediaan yang efisien, kemudian juga algoritma mesin learning yang cerdas mampu menganalisis pola pembelian, musim, dan tren. Kemudian memberikan informasi berharga untuk perencanaan persediaan. Jadi menurut gue sih menguntungkan banget sih untuk logistik supaya kerjanya lebih efektif, efisien, dan uh, uh, lengkap gitu kerjanya. Ya, kedua pendapat pertama sama-sama memberikan kemudahan ya. Terus kita tanya selanjutnya untuk Lia gimana untuk penggunaan AI-nya itu. Aku setuju banget kalau misalkan AI itu sangat mendukung pekerjaan yang ada gitu ya. Karena AI itu kan adalah kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan ini dapat membantu seorang akuntan untuk mengakses informasi laporan keuangan nih dari berbagai kayak handphone, tablet, terus smartphone lainnya gitu. Jadi kayak sangat membantu banget untuk kita seorang akuntan mengakses informasi laporan keuangan dan menyediakan aplikasi mobile buat para klien kita gitu. Jadi laporan keuangan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Iya. Jadi ya pokoknya membantu lah ya untuk pekerjaan-pekerjaan daripada robotik yang tadi ya. Boleh selanjutnya buat Jocelyn. Nah, kalau sekarang gue agak beda nih. Kalau menurut gue secara pribadi, gue sebagai accounting ngerasa AI ini nggak mendukung pekerjaan gue, karena yang tadi gue bilang kalau pekerjaan gue tuh udah banyak pakai sistem loh, jadi ya nggak perlu AI gitu loh. Tapi mungkin kalau ngomongin divisi di luar accounting, misalnya kita sebut marketing communication, nah mungkin divisi mereka tuh sangat terbantu dengan adanya AI. Kayak misalnya mereka mau bikin brosur atau apa gitu, kan mereka terbantu banget dengan adanya AI. Tapi kalau ngomongin posisi gue sebagai accounting itu nggak ngebantu. Cuma kalau kita lihatnya di lingkup perusahaan secara besar, AI itu ngebantu suatu perusahaan banget gitu. Jadi kalau di Jocelyn ya di bidang lain lah AI-nya lebih terpakai daripada di divisi lo ya. Betul banget. Ya. Oke, selanjutnya boleh Maria Davina untuk pendapatnya. Kalau di bidang pekerjaan gue yang tadi sebagai AR nih, mungkin AI itu bisa menguntungkan juga ya. Jadi dia tuh bisa dengan database yang udah pernah kita input gitu, dia tuh bisa coba memberikan atau memutuskan kredit limit ke customer. Jadi dia tuh bisa dengan secara otomatis menghitung kredit limit, terus dia bisa ngecek plafon masing-masing customer. Apakah jika kredit limitnya ini kita berikan, customer ini bisa membayar dengan tepat waktu dan dia nggak bad debt. Jadi itu bisa dihitung secara otomatis dari berdasarkan outstanding si customer ini sebelumnya. Jadi kayak udah bisa diperkirakan nih, kalau misalkan kredit limitnya dikasih, kira-kira nanti customer ini bayarnya gimana, apakah dikasih aja atau enggak. Jadi kayak udah bisa dihitung-hitung gitu loh, apakah dia nanti bakal bad debt atau enggak berdasarkan pengalaman sebelumnya. Mungkin gitu sih. Ya, dari kalau pertanyaan kedua ini banyakkan yang setuju ya.
tadi. Tapi bagus ya ada yang setuju sama enggak. Oke, boleh yang. Jadi ini udah terakhir nih pembahasan kita. Ada pertanyaan. Ya, kita kan di sini ya masih staff ya, masih muda-muda. Kalau misalkan nih, kalau kalian nih, ya ke depannya amin jadi pemimpin. Concern kalian tuh dalam tim apa ya? Bisa dalam ruang lingkupnya leadership, teamwork, apa networking? Boleh di pendapat pertama dari Maria Davina nih, sebagai cici kita. Enggak lah. Jadi kalau menurutku sih, misalkan gue jadi atasan tuh, menurut gue yang penting satu sih pasti leadership dulu. Karena kan kita jadi pemimpin itu jangan jadi bos, kita harus jadi leader. Kenapa? Kita leader kan memimpin, mengayomi gitu. Jadi kita sebagai yang paling depan nih kita harus menuntun tim-tim kita. Kita nggak boleh nganggap mereka tuh kayak semacam cuman bawahan aja. Itu mereka tuh adalah tim-tim teman-teman kita yang gimana caranya ini digabung sama teamwork ya, supaya kita tuh semua bisa jalan bareng-bareng gitu. Kita bisa ngayomin semua tim kita supaya pekerjaan-pekerjaan target kita tuh tercapai. Jadi kita bukan main asal perintah aja gitu. Jadi lebih ke kita bantu ngasih solusi, kita bisa mendengarkan ide dari tim-tim kita. Jadi misalkan ya pekerjaan-pekerjaan kita itu bisa lebih bisa lebih cepat tercapai targetnya. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Betul sih, kalau misalkan di suatu divisi ya, kalau di kantor gue itu atasannya bagus sih. Maksudnya emang leadership lebih bagus daripada bos. Karena emang kalau sebagai pemimpin itu kita tuh bukan cuma buat nyuruh-nyuruh aja, kayak marah-marahin bawahan. Tapi kayak misalkan nih bawahannya ada salah, dia sebenarnya yang harus bertanggung jawab ke atasan lainnya. Karena dia sebagai pemimpin Bener banget. dari divisi itu. Jadi dia merangkul kayak ya udah nggak apa-apa nanti saya aja yang selesain. Bukannya malah kayak moral-moral gini-gini, malah dikasih tahu mestinya benernya gimana dan selanjutnya jangan dilakuin lagi gitu ya. Boleh pendapat selanjutnya dari Lia. Kalau menurut aku setuju banget sama Maria. Kalau misalkan aku jadi team leader, aku bakal concern ke leadership. Karena dari pengalaman aku di kantor, leader aku tuh suka nyuruh-nyuruh gitu kan. Jadi kayak, kok gini ya, aku sebagai staff kok kayak gini ya gitu, kok kayak nyuruh-nyuruh banget, kayak gue diperbudak banget nih sama nih orang gitu. Jadi kalau gue tuh belajar dari dia, kayak kalau nanti gue jadi seorang leader, gue nggak boleh jadi orang yang nyuruh-nyuruh doang, cuman bisa nuntut doang, tapi gue harus bisa nuntun nih staff tuh ke arah yang lebih baik. Kayak misalkan kalau gue nyuruh dia A, gue juga harus bisa ngajarin dia segala macem gitu, jangan cuma main nyuruh doang gitu. Ya betul sih, karena gue kan udah melewati pengalaman kerja tuh 2 ya. Yang pertama itu ya benar kayak misalkan iya nyuruh-nyuruh kamu ini ya kamu itu, terus tiba-tiba kayak banyak kerjaan dadakan. Tapi setelah gue udah di kantor ini itu tuh apa ya, ada gue bisa naik kesimpulan. Karena kalau pemimpin tuh sebenarnya emang udah yang mesti berumur lah, maksudnya pengalamannya tuh sekitar 20 tahun lebih ya, karena yang sekarang tuh udah sekitar dari tahun 97 kalau udah kerja. Dia tuh benar-benar bisa mengayomi bawahan, kayak jarang marah, tapi kalau tegas gitu ya, memberikan tahu yang salah mana yang benar. Tapi kalau yang di kantor sebelumnya itu, ya masih beda paling cuma 5-10 tahun gitu kan, kerja juga baru kayak 4 tahun, tapi dia udah misalkan jadi atasan langsungnya gue. Dia lebih kayak, kamu ini, kamu itu gitu, tapi gak jelas apa yang disuruh, cuma disuruh-suruh aja gitu. Jadi kayak kita merasa, kok gue kerja gini banget ya, maksudnya kan kita kan mau membuat karir kita menjadi menanjak gitu ya. Oke, tadi habis terpotong sebentar, kita lanjutin pembicaraan kita. Tadi dilanjutin oleh Joseli. Oke, kalau gue sependapat sih sama Lia sama Maria, yang menjadi concern gue adalah leadership. Karena gue tuh ngerasa banget kalau gaya kepemimpinan seorang atasan itu udah oke, nanti teamwork dan networkingnya itu akan ngikutin. Nah, pimpinan gue yang sekarang ini oke banget. Dia selalu care sama kita sebagai rekan kerja. Terus dia kalau minta apa-apa tuh nggak pernah lupa bilang tolong dan terima kasih gitu. Dan kalaupun dia salah, dia juga nggak malu loh buat bilang maaf ya Jos, tadi ada kayak gini, kayak gitu. Nah, dia tuh atasan gue tuh juga suka nanya ke kita sebagai rekan kerja, apa kesulitan kita dalam bekerja. Jadi tuh kita ngerasa nyaman. Terus atasan gue ini selalu menganggap kita tuh sebagai rekan kerja. Benar yang tadi dibahas di awal, kayak bukan jadi bos, tapi
atasan gue nih sosok leader banget gitu. Nah, jadi kalau kerja sama kita secara tim aja udah bagus, udah lancar, nggak canggung. Nah, kerja sama kita tuh secara internal kan udah oke banget. Itu akhirnya tuh menunjang networking kita ke depannya loh. Jadi kalau gue nanti jadi pemimpin ke depan, amin, ya gue akan fokus atau konsen gue tuh di leadership sih gitu. Iya benar sih, waktu awal-awal gue masuk kerja di kantor ini aja, ya mungkin sebulan atau 2 bulan kan namanya karyawan baru tuh, ini malah nggak yang atasan banget langsung ya, maksudnya kayak udah lama juga lah di situ dia selalu nanya, gimana, udah bisa apa gimana, jadi kayak dia bener-bener kayak nanya nih kita tuh emang udah bisa atau ada bingung, bener-bener dibantuin juga, pasti selalu bilang kalau bingung nanya aja, bukan yang malah kayak udah nih kayak gini kerja harus kelar ya, kalau gitu kita jadi pressure ya, malah jadi kerjaannya belum tentu jadi benar kalau dibentak-bentak itu. Iya betul betul. Kalau atasan welcome tuh enak ya jadinya. Ya benar, kita juga kerja jadi lingkungannya nggak toxic gitu lah. Makasih Jocelyn, selanjutnya boleh JJ untuk pendapatnya mengenai pertanyaan terakhir ini. Menurut gue leadership itu penting banget karena seorang pemimpin yang baik akan menghasilkan tim kerja yang baik, ya kan? Nah kalau pemimpinnya cuma bisa kayak nyuruh-nyuruh doang, tapi dia nggak ngerti apa yang cara kerjanya tuh gimana, dia nggak bisa ngayomin gitu ya. Menurut gue bakal bikin karyawan jadi bingung nggak sih, bikin gak betah gitu loh. Betul. Tipe-tipe bos yang bosi gitu, cuman Ya. nyuruh-nyuruh lu harus kerjain ini, tapi dia nggak tahu gimana cara kerjainnya, dia cuma nyuruh-nyuruh doang, nggak bisa jelasin. Bikin hal itu bisa bikin karyawan jadi nggak betah, yang akhirnya bakal jadi resign. Kayak di kantor gue sendiri ada kejadian kayak gitu. Tapi kalau si bosnya ini bisa kasih tahu gitu loh, bisa ngayomin kita, bisa dia suruh kita apa, dia bisa kasih tahu, oh caranya kayak gini-gini, lo harus begini kerjainnya. Menurut gue walaupun kita dikasih kerjaan banyak, tapi kita bakal tetap betah di situ gitu loh. Itu enggak kayak Iya. si bos, iya kan? Jadi Menurut gue kayak penting diajarin banget sih, sama Mang. itu ya. Iya, karena Iya, kalau misalkan nih kita dikasih kerjaan tapi kita tuh nggak dikasih tahu nih caranya gini, kita mau sebanyak apapun juga, mau sedikit apapun kita juga bakal ngerti kan, jadi ngerjain tuh jadi lama. Kalau misalkan nih kita iya, dari awal udah diajarin nih dasarnya gini ya, kamu kalau ini harus ini kerjainnya di sini. Iya. Mau kita dikerjain situ pun kita udah paham ya, jadi kita nanti bekerja sama nalar dan pikiran kita sendiri apa yang harus kita lakuin untuk kedepannya gitu kan. Iya benar. Nah, walaupun kerja banyak kita akan tetap betah gitu loh. Iya. Percuma kalau lu kerjaan dikit, lu nyuruh-nyuruh doang, tapi lu nggak tahu kayak gimana bikin orang juga jadi malas kerja di situ gitu loh. Makanya menurut gua pemimpin itu penting banget sih. Kayak Leadership gak jelas itu lah penting instruksinya banget. tuh apa, tapi lu mau kerjanya kelar gitu, sedangkan kita ya Benar. kalau cuma kasih gitu-gitu doang. Benar, menurut gue pemimpin lu harus tahu apa yang lu suruh, cara kerjanya gimana, kayak gitu sih. Makasih JJ atas pengalamannya. Selanjutnya terakhir Natasha untuk pendapatnya. Kalau menurut gue, pemimpin itu emang benar sih kata semuanya, harus ada sisi leadership, di mana dia tuh harus tahu pekerjaan anak buahnya tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya anak buahnya nggak tahu nih cara nyelesain masalahnya, jadi tanya ke pemimpin ini kan, maksudnya saling diskusi supaya tahu cara solusinya gimana gitu. Jadi si pemimpinnya ini bisa ngarahin timnya supaya kerjaannya itu yang benar gimana, terus abis itu juga jadi penengah kalau misalnya jadi masalah, kalau terus juga bisa saling tukar pikiran yang tadi gue bilang gitu sih. Iya benar. Pokoknya kita kalau kesimpulannya tuh dari pendapat kita semua tuh pokoknya yang pertama leadership ya, karena leadership tuh menjadi pondasi dari segala yang lain lah ya untuk concernnya. Karena kalau dari awalnya kita pemimpinnya, kita sebagai pemimpin itu nggak punya leadership, malah jadi bos, itu semuanya jadi berantakan kan, karena kita kerja juga bukan kayak robot yang nggak punya hati kalau disuruh-suruh kayak gitu kan. Benar. Walaupun karyawannya kompeten tapi bosnya nggak bisa mengayomi, menurut gue bakal kacau juga sih tim kerja itu. Pekerja juga bakal tertekan sih kalau misalkan benar itu tapi ya nggak ada dasarnya, lu mau ngerjainnya kayak gimana gitu loh, ntar kalau salah melin lagi. Betul.
Oke, ini kita udah di penghujung pembicaraan kita. Ternyata ternyata seru juga ya bincang-bincang ini, kita menjadi nambah pengalaman masing-masing, kayak kita bisa tahu pengalaman orang gimana gitu kan. Apalagi kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita gimana pesatnya teknologi pakai robotik, AI gitu kan, memperluas pandangan kita juga terhadap hal-hal yang mungkin bakal terjadi di masa yang akan datang dan mungkin yang kita mesti mengantisipasi dari sekarang. Dan juga terima kasih ya buat teman-teman untuk pendapat yang diberikan. Percakapan kita udah selesai nih. Topik ini semoga yang melihat tayangan ini bisa teredukasi. Dadah. Dan Dadah.